Udah dapat banyak Pak irutnya Pak? Dikit mau bantu Dul? Oh iya Pak, saya bantuin. Sebagai negara beriklim tropis dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cenderung merata, negara Indonesia memiliki beragam variasi tanaman yang bisa dikelola serta dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Irut salah satunya. Di wilayah Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, tanaman irut biasa ditanam di antara pekarangan rumah untuk dimanfaatkan sebagai cadangan makanan di kala musim paceklik. Irut atau juga biasa disebut garut merupakan tanaman ternak atau berbatang lunak yang sering dimanfaatkan umbi atau rimpangnya layaknya tanaman kunci atau temulawak. Umbi irut ini merupakan sumber karbohidrat alternatif pengganti terigu. Karenanya di beberapa wilayah, tanaman ini seringkali diolah menjadi jajanan maupun bahan makanan, tak terkecuali di Desa Blangu ini. Pak, irutnya saya bawa pulang dulu ya Pak ya. Oh, ya, Dul, silakan. Sebelum diolah menjadi bahan maupun olahan makanan, rimpang irut harus dicuci bersih terlebih dahulu agar sisa kotoran seperti tanah maupun hewan-hewan tanah yang memungkinkan melekat pun hilang. Di hampir sebagian besar wilayah Jawa Tengah, pemanfaatan irut seringkali hanya digunakan sebagai bahan dasar olahan cemilan seperti emping, tak terkecuali di Desa Blangu ini. Irut dimanfaatkan bagian tengahnya yang mengandung banyak serat dan zat pati untuk dijadikan bahan cemilan. Sementara bagian ujungnya seringkali dibuang atau diolah dijadikan tepung oleh ibu-ibu di sini. Hampir setiap hari aktivitas pembuatan emping irut dilakukan ibu-ibu di sini sebagai kegiatan sampingan dikala menunggu masa panen tanaman kebun mereka yang menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Sementara ibu-ibu mengumpulkan dan memilah bagian irut untuk dijadikan emping, aku mengolah sisa potongan irut ini untuk dijadikan tepung. Proses pembuatan tepung irut sebenarnya hampir sama dalam pembuatan tepung dari sagu atau ganyong, di mana irut yang sudah ditumbuk memar, kemudian diremas-remas dengan air agar zat patinya keluar. Zat inilah yang nantinya akan mengendap dan menjadi bahan dasar tepung irut. Hasil air remasan irut yang telah diendapkan sekitar semalam akan didapatkan tepung basah. Berdasarkan penelitian, tepung irut atau tepung garut selain kaya karbohidrat, juga kaya akan serat, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi oleh orang yang baru sembuh dari sakit atau mengalami masalah pencernaan. Karenanya, petualanganku kali ini akan mengolah tepung irut bersama ibu-ibu di sini menjadi salah satu jajanan tradisional khas Solo, yaitu sosis Solo. Sosis Solo adalah salah satu olahan jajanan tradisional sejenis jajan basah berupa daging sapi atau daging ayam yang digiling kemudian dibungkus dengan balutan dadar telur. Namun kali ini, olahan resep peninggalan zaman kolonial ini dimodifikasi dengan isian yang terbuat dari jantung pisang. Jantung pisang yang digunakan merupakan jantung pisang kepok, karena jantung pisang ini tidak terasa pahit ketika diolah menjadi bahan makanan. Untuk diolah menjadi isian sosis Solo, jantung pisang yang telah direbus ini pun kemudian diiris atau dicincang hingga teksturnya lembut. Setelah jantung pisang siap, selanjutnya Ibu Ratno pun mengolah bumbu sederhana dari campuran bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan ketumbar yang dihaluskan bersama kemudian dibalurkan ke dalam jantung pisang yang telah dicincang. Bu, ini Bu, tepung garutnya udah kering Bu. Oh iya, taruh situ dulu Dul. Oh ya Bu. Sosis Solo merupakan olahan makanan hasil adaptasi serta adopsi olahan sosis pada zaman pemerintahan kolonial Belanda di masa lampau, yang kemudian diubah dan disesuaikan dengan bumbu serta cita rasa lokal.
Meski hasil adopsi dari makanan luar atau pendatang, namun rasa maupun penampilan sosis Solo sangatlah khas dan berbeda dengan olahan sosis dari negara asalnya. Layaknya olahan sosis Solo terdapat dua bagian adonan, yaitu bagian kulit dan bagian isi. Bila pada olahan sosis Solo, bagian adonan kulit biasanya hanya terbuat dari telur ayam yang dicampur dengan tepung terigu dan dimatangkan dengan cara didadar. Khusus untuk kali ini, digunakan tepung irut sebagai bahan pemadat adonannya. Olahan jajanan tradisional ini dinamakan sosis dikarenakan bentuknya yang silindris serta berisikan adonan padat daging. Adonan isian yang terbuat dari jantung pisang ini pun setelah matang kemudian dipadatkan dan dibungkus atau dibuntal layaknya bentuk sosis untuk kemudian dimatangkan kembali dengan cara digoreng. Selanjutnya, sebelum disajikan, jajanan tradisional yang termasuk dalam kategori kue basah ini biasa digoreng hingga kering layaknya olahan lumpia. Pak, mari Pak, cicipin Pak, reso Garutnya Pak. Ya, Bu. Makasih. Bu. Makasih Mas. Oke, makasih. Saya yang kuning. Meski hampir setiap harinya Ibu Ratno memproduksi emping irut, namun olahan sosis Solo berbahan dasar tepung irut serta jantung pisang ini merupakan kreasi dari Ibu Ratno guna menambah variasi serta meningkatkan nilai ekonomis dari umbi irut di wilayahnya. Olahan berbahan irut ini syarat akan nilai gizi serta nutrisi. Berdasarkan penelitian, selain kaya akan kandungan karbohidrat dan protein, Garut atau irut cukup kandungan vitamin B kompleks dan juga asam folat yang membantu meregenerasi sel tubuh. Selain itu, Garut atau irut juga bebas gluten, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh beberapa orang yang mengalami gangguan celiak atau intoleransi terhadap zat yang seringkali dianggap mengganggu sistem pencernaan ini.